Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Haspa dari kelas PTIKE angkatan 2020. Di video kali ini saya akan membahas 3 ranah hasil belajar. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah kognitif. Pengertian ranah kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognitio, memiliki arti pengenalan, yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Selanjutnya yaitu aspek kognitif. Yang pertama, pengetahuan. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur. Yang kedua, pemahaman. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan, mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengkelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami, dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga, penerapan. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Juga kemampuan menerapkan konsep abstrak dan ide atau teori tertentu. Selanjutnya, aspek kognitif yang keempat yaitu analisa. Menganalisa melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana suatu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisa, yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi. Kemudian yang kelima yaitu sintesis. Aspek sintesis meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Pada aspek ini diperlukan sisi kreatif dari seorang atau anak didik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, kemampuan menilai sesuatu untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Selanjutnya, contoh kognitif, yaitu membaca, mengingat, penalaran logis, dan memperhatikan. Kemudian, ranah afektif. Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Kemudian aspek afektif. Yang pertama itu penerimaan, mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat. Juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Dalam domain atau ranah afektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah. Kemudian yang kedua yaitu responsif. Domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap satu materi. Anak memiliki kemampuan partisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Kemudian yang ketiga itu penilaian. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau
ketertarikan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kejadian dan mengekspresikan ke dalam perilaku. Selanjutnya yang keempat yaitu organisasi. Tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Kemudian yang kelima yaitu karakterisasi. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Selanjutnya yaitu contoh afektif. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ketiga, menyusulkan kegiatan kelompok. Keempat, bertanya kepada guru. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Pengertian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan skill setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan atau skill sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Selanjutnya yaitu aspek psikomotorik. Yang pertama yaitu menirukan. Ketika anak sudah memahami atas rangsangan yang diberikan sehingga merespon dengan gerakan secara langsung. Tahapan yang harus dilewati ialah anak akan melihat gerakan tersebut kemudian mempraktekkan atau menirukan. Kemampuan meniru seorang anak dapat sempurna atau tidak sempurna. Kemudian yang kedua, memanipulasi. Kemampuan menirukan sesuatu yang telah dipelajari dengan berbagai tambahan yang berkesan berbeda dengan apa yang dipelajari. Hal ini merupakan bentuk memanipulasi dalam proses pembelajaran. Manipulasi akan ditangkap oleh pembimbing atau guru. Kemudian yang ketiga, ketepatan. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik atas kesesuaian kegiatan yang dilakukan. Seorang yang telah melakukan persisi dengan baik, ketepatan dalam melakukan berbagai hal akan membuat seorang dinilai menghasilkan produk kerja yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu pengalamiahan. Ketika seorang anak sudah dapat melakukan segala hal dengan baik, maka anak akan mampu menguasai segala hal yang telah diajarkan. Bahkan dapat melakukan lebih dari apa yang diajarkan atau melakukan modifikasi atau menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki dan kemampuan terus berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian yang kelima yaitu artikulasi. Berdasarkan apa yang dipelajari akan mencapai berbagai gerakan baru yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Pengembangan dengan memberi sesuatu yang lebih bermakna juga dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Selanjutnya contoh ranah psikomotorik. Yang pertama penilaian berdasarkan tingkah laku, yang kedua melakukan tugas portofolio, yang ketiga kemampuan menulis, yang keempat tugas, dan yang kelima membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.